Oke, kembali lagi dalam perbincangan Banjarmasin Pos bicara apa saja Bitok sore ini dengan Kepala Ombudsman Kalsel, Bang Hadi Rahman. Tadi sudah banyak beliau jelaskan pada intinya potensi kecurangan dalam PPDB di Kalsel ini itu ada dan tentunya menjadi atensi pihak Ombudsman dan tidak hanya Ombudsman tentunya pihak orang tua sekolah juga mari bersama-sama mengawasi supaya proses berjalannya PPDB ini bisa berjalan baik dan lancar. Tadi sudah dijelaskan, kita akan kembali meneruskan ini bagaimana ini, Bang. Hmm. PPDB tentunya laporan diterima. Hmm. Nah, posisi ombudsman setelah menerima laporan itu biasanya tindak lanjutnya prosesnya itu bagaimana, Bang? Ya, jadi ketika laporan diterima, khusus PPDB tadi, sebagaimana saya sampaikan di awal, kita punya mekanisme respon cepat. Respon Respon cepat. cepat ini memang tidak semua laporan kami tangani dengan pendekatan atau mekanisme seperti ini. Ada kriteria-kriteria tertentu. Khusus PPDB kami pakai ini karena memenuhi kriteria yang ditetapkan sudah secara internal. Nah, setelah kami terima, langsung kami bicarakan di internal, substansinya apa, dan kemudian langsung disusun langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan ombudsman. Misalnya, ketika masyarakat lapor terkait dengan PPDB jalur zonasi, bahwa zonasinya dia misalnya dinilai pelapor ini masih dalam rentang yang dekat antara tempat tinggalnya dengan sekolah tujuan misalnya. Tapi kok tidak diterima misalnya atau tidak masuk ini. Nah, itu kemudian kita tindak lanjuti dengan satuan, kita klarifikasi, kita langsung datang untuk memastikan itu dengan pihak sekolah, melibatkan dinas pendidikan juga, sebagaimana sejauh mana apa yang disampaikan, laporan yang disampaikan masyarakat tadi, faktualnya di lapangan seperti apa. Yang menjadi perhatian kita untuk zonasi ini terutama Mas Kur ya, itu adalah terkait dengan penggunaan kartu keluarga. Karena kalau kita tidak melakukan mitigasi yang cukup terhadap proses perfak kita, verifikasi dan validasi, maka disitulah kerawanan atau potensi kecurangan itu terjadi. Kartu keluarga. Kenapa? Itu karena dirubah orang, atau gimana, Bang? Karena orang Kartu bisa keluarga. jadi nitip kan, dititip. gabung dengan gabung dengan keluarga lain gitu. Entah keluarga lain, kawan atau kerabat. Ya. Meskipun misalnya ketentuannya itu paling singkat 1 tahun. Tapi kan sudah karena ini tadi sesuatu yang terbatas tadi kan, tapi menarik itu boleh jadi diinginkan orang, sehingga sudah dipikirkan sudah jauh-jauh hari misalnya oleh pihak-pihak tertentu supaya bisa masuk di jalur itu. Nah, makanya kemudian dalam evaluasi kami itu kami sampaikan bahwa di pihak pemerintah daerah, khususnya provinsi, dinas itu perlu melakukan penguatan mitigasi atau antisipasi resiko kecurangan dalam jalur zonasi. Dan di Juknis ini, kita di Juknis 2024 yang terbaru, kita melihat langkah progresif ini. Ada upaya yang berbeda, baik paling tidak secara regulasi ya, Mas Kur ya. Jadi secara regulasi, artinya tertuang di Juknis nomor 80 tahun 2024, sebagai updatean dari Juknis 2023, itu ada 2 paling tidak upaya mitigasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara PPDB yang ditandatangani kan untuk di level Pemprov. Satu, upaya ini itu adalah dengan melihat bagaimana kakak ini kalau misalnya itu statusnya itu kalau pindah domisili ya pindah semua. Kan aneh juga kalau misalnya pindah domisili hanya anaknya yang pindah, bapaknya ada ikut pindah kan. Nah, itu juga kemudian akan menjadi clue dari pihak untuk melakukan verifikasi dari pihak sekolah, satuan pendidikan, melihat di kakak yang dilampirkan itu apakah ini cocok atau enggak begitu kan, komplain enggak dengan aturan. Nah, aturannya berbunyi seperti itu, harus dicek juga. Jadi yang pindah ini kemudian statusnya apakah ini anak atau famili lain. Nah, ini kan juga bikin kecurigaan. Ini kan harus jadi titik-titik bermain kartu keluarga demi jatah kursi gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah dicek juga validasinya. Kalau misalnya kakaknya baru, dilihat nama orang tua dari si CPD ini, calon peserta didik, itu harusnya sama dengan nama orang tua di kartu keluarga yang lama atau akta kelahiran atau ijazah atau rapat sebelumnya. Nah, jadi harus sama itu. Nah, yang kedua, mitigasi yang dilakukan adalah kemudian koordinasi antara Disdik dengan Dukcapil. Nah, ini juga yang penting. Jadi
tidak hanya ini menjadi mutlak kerjaannya di Dinas Pendidikan, tapi kemudian juga itu dilakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk memverifikasi KK yang diajukan sebagai dokumen persyaratan tadi itu apakah absah atau tidak. Nah, keabsahannya itu yang patut diteliti, begitu ya. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi titik sentuh kita untuk jalur zonasi. Bila terjadi pelanggaran, kan begini, kalau terjadi pelanggaran, terbukti pelanggaran, maka kalau yang melakukan itu adalah peserta didik, keikutsertaan atau bisa dibatalkan. Iya, karena sudah terbukti pemalsuan dokumen kan. Untuk penyelenggara bagaimana tuh? Untuk penyelenggara kena sanksi, ada dapat evaluasi siapa yang kemudian akan diteliti kan. Makanya kami melibatkan inspektorat. Siapa ini yang kemudian ada melibatkan inspektorat. Jadi memang jelas ya bagi si peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan, dia akan bisa hal terburuk digugurkan. Pihak penyelenggara nanti ada sanksi dari inspektorat. Kelulusannya di dalam jalur itu kan dibatalkan. Nah, kalau yang penyelenggara pastinya diberi sanksi siapa yang berbuat itu supaya ada treatment yang khusus dari. Jadi trik-trik untuk melakukan modus kecurangan dalam PPDB ini ternyata banyak bungkusnya ya Bang ya? banyak bungkus. Kalau jual beli kayak gitu gimana tuh Bang? Dengar-dengar saya ada misalnya kalau ini kan anggap dalam tanda kutip memanipulasi data nih. Kalau jual beli langsung misalnya berapa satu kursi misalnya 10.000, ya udah sip, itu kayak apa Bang? Kalau yang Pian dapat mungkin ya dari pengalaman bertahun-tahun. Memang selama ini kami sebelumnya pernah dulu ada terkait itu koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi kalau selama ini sampai dengan saat ini untuk laporan mengenai jual beli ini secara langsung kita belum menerima. Memang belum ada. Tapi suara-suara di masyarakat itu macam-macam lah bermunculan gitu kan. Makanya kami tadi aktif ya, melakukan monitoring itu tadi. Jadi supaya informasi ini juga bisa menjadi kalau kami ke lapangan memang betul faktual di lapangan atau masyarakat menyampaikan itu bisa dirahasiakan kan, dijaga identitasnya. Tapi norma-norma yang mengatur itu sebenarnya sudah jelas. Larangan-larangan untuk istilahnya jual beli ya atau pungutan tadi itu jelas sekali. Baik di PP mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan PP 10 2017 itu jelas sekali larangannya bahwa tidak boleh melakukan pungutan. Pungutan ini kan kaitannya bisa 3 hal, Mas Pur. Pertama terkait dengan status kelulusan peserta didik di dalam proses PPDB, status kelulusan calon peserta didik dalam PPDB. Yang kedua terkait dengan nilai peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga terkait dengan status kelulusan yang bersangkutan ketika nanti dia misalnya 3 tahun belajar begitu. Jadi mempengaruhi. Berpengaruh sampai dia tingkat kelulusan ya? Artinya itu potensi terjadinya pungutan misalnya begitu kan. Jadi tidak boleh sampai seperti itu berpengaruh. Termasuk di Juknis yang baru tadi ini yang salah satu yang progresif juga saya pikir bahwa di situ dibunyikan oleh dinas satuan pendidikan dilarang. Jelas ini kata dilarang untuk melakukan pungutan terkait dengan daftar ulang, proses daftar ulang. Proses daftar ulang. Ya. Berarti dalam kita juga bisa melihat, Mas Guru. Jadi kita mencari indikasi nih petunjuk-petunjuk karena kan untuk harus membuktikan agak sulit, tapi mencari indikasi. Kita juga bisa melihat misalnya ketika nanti pascanya, makanya tadi saya bilang di pada saat pelaksanaan dan pasca. Di pasca kita lihat pasca PPDB. Kan di awal sudah diumumkan nih, misalnya terkait dengan daya tampung, ketentuannya segala daya tampung atau kuota peserta didik yang diterima di satuan pendidikan itu di sekolah itu. Itu ada tuh. Nah, di di aplikasinya atau di websitenya ada. Dulu di 2023 Juknisnya itu di lampiran tidak dicantumkan. Di lampirannya sekarang lebih progresif sekarang, lagi. Ya tadi beberapa hal yang positif lah ya dari Juknisnya. Ya, ini yang bagus itu. Jadi jangan coba-coba nih ya. Nah, ini kan satu hal banyak yang lapisannya evaluasi kita. Nah, di situ kan dicantumkan tuh jumlah. Misalnya satu sekolah dia kan rombel diterima 12. Nah, jumlah peserta didik yang diterima berapa ratus begitu misalnya kan ya. Nah, nanti kita cek setelah PPDB. Nah, kalau misalnya ada penambahan pada itu larangan, nah itu kan. Nah, itu ada kemungkinan. Indikasi. Nah, perlu pembuktian lagi tapi. Nah, kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang berwenang di situ.
dengan saber pungli, aparat penegak hukum, bahkan dengan KPK. Mereka itu motivasinya apa sih? Ada yang ingin ke favorit, atau ada yang ingin biar dekat dengan rumah? Itu biasanya hal sederhananya yang mereka harapkan tuh apa sih kalau untuk sampai mencari jalan pintas dalam dalam PPDB itu ya, Mas Pur. Sebenarnya masyarakat jangan khawatir begitu ya. Dalam artian negara ini berkewajiban untuk tadi sebagaimana amanah undang-undang kan menjamin supaya seluruh warga negara ini punya hak yang sama untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan layak. Nah, disediakanlah berbagai cara. Jadi jangan sampai sebenarnya message kami juga di Ombudsman jangan sampai ada anak usia sekolah itu yang tidak bersekolah. Nah, itu dia. Karena sesuatu dan lain-lain. Jangan sampai itu kalau bisa sekolah semua. Makanya disediakanlah berbagai jalur tadi kan. Betul. Dan juga melibatkan swasta. Sekolah swasta kan juga ada. Jadi jangan sampai putus sekolah. Itu keprihatinan kita bersama kalau misalnya ada anak yang putus sekolah. Nah, dalam konteks seperti ini tapi kita juga tidak menutup mata bahwa sampai dengan saat ini dan ini yang menjadi atensi kami betul bahwa label favoritism itu misalnya masih ada di benak sebagian orang. Wah, ini di tengah kota nih bagus nih, ini favorit nih. Tapi itu memang tidak bisa kita ini kan ya Mas Pur ya, karena memang sesuatu yang embedded intrinsik ada di sekolah itu. Kenapa? Misalnya karena jalur dia di tengah kota, misalnya jalan aksesnya masuk enak, parkirnya gampang, misalnya itu kan sesuatu yang memang ada dari dulu begitu ya. Itu menjadi pertimbangan masyarakat. Yang kedua, kemudian ini kan sekolah ini, SMA ini kan jembatan untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi favorit, PTN. Nah, itu juga kemudian ada sekolah-sekolah yang memang karena akreditasinya bagus sehingga mendapat jatah untuk dimasukkan ke dalam SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi. Itu dia punya jatah yang lebih banyak daripada sekolah-sekolah yang akreditasinya tidak setinggi dia misalnya. Yang favorit tadi akreditasinya juga bagus. Jadi itu menentukan kemudian buat anak dia bisa masuk nggak ke PTN favorit lagi, gitu kan? Jadi modal ya. Iya, itu kemudian ya karena boleh jadi orang tuanya memang sebelumnya sekolahnya di situ. Jadi merasa bahwa harus di situ juga deh. Saya nak kamu ke situ aja lah sekolah misalnya. Kemudian ini didukung oleh tenaga pendidik yang terjaga kualitasnya, mutunya ini bagus. Ada kawan abah nih, sekolahnya nih pian ke situ lagi lah, padahal zonasinya jauh. Iya, tambah lagi tadi karena infrastrukturnya bagus. Jadi kegiatan ekskulnya juga menarik. Iya, betul. Jadi kegiatan ekskul itu juga menjadi daya tarik buat peserta didik. Ulun nak kesini mae, kenapa ajar mamanya misalnya? Itu ulun main di situ kamu menyerukan hobi sambil misalnya bisa untuk dance, olahraga. Belum tentu di sekolah lain ada. Belum tentu ekskul itu ada sekolah lain. Itu beberapa hal yang bisa jadi daya tarik sehingga orang tua akhirnya masih mindset favoritism tadi itu agak perlu waktu. Mungkin bisa diubah tapi perlu waktu tadi dengan upaya effort. Sementara untuk sekolah-sekolah lain yang katakan di pinggiran atau itu belum tentu bisa menyamai fasilitas yang ada di perkotaan tentunya. Memang perlu effort yang cukup keras, Mas Kur ya, dari sekolah-sekolah yang lain itu. Paling tidak karena status favorit tadi itu kan sudah ada di benak masyarakat kita cukup lama. Jadi bagaimana kemudian komunikasi publik kita, branding kita ini untuk sekolah-sekolah tadi juga akhirnya bisa menyamai level sekolah-sekolah tadi. Jadi dia harus mengekspos nih prestasi-prestasi sekolahnya itu. Itu sangat diperlukan juga untuk dari sekolah ya. Akhirnya kemudian akan branding mereka. Branding penting itu. Jadi sekolah punya prestasi, anak didiknya, peserta didiknya, siswanya juara apa? Kan? Promosikan. Entah lewat kerjasama media-media, media BIPOS atau segala macam lah, media cetak, atau lewat medsos sekolahnya. Promosikan. Bahkan kalau sampai ke level nasional, adalah juara olimpiade dari SMA mana misalnya kan itu kan. Itu bagus untuk membranding, artinya kualitas pembelajaran kita juga bisa. Bukan dengan acara perpisahan yang kita membrandingnya. Iya, jadi acara itu pun jadi permasalahan yang lain.